Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua Umum APEKNAS, Ketua Umum, gantian aja kan gitu. Kemudian Sekjen APEKNAS, Pak Indra ini juga sekaligus sebagai Bendahara Umum DPP Desa Bersatu. Terima kasih banyak diundang, diberikan kesempatan. Saya mohon maaf terlambat harusnya hadir tadi di pembukaan bersama Pak Wamen. Saya hanya minta tolong Pak Wamen agar datang membuka acara teman-teman. Saya tidak bisa hadir karena tadi bersamaan rapat di Lemhanas. Karena ada rencana kita, ada rencana kita 2025-2026. Ini kalau bisa ya 75.529 desa, kemudian kurang lebih sekitar 678.000 BPD se-Indonesia. Dalam 3 tahun ke depan planning kita semua kita wajibkan ikut diklat Lembaga Ketahanan Nasional gitu. Dari mana duitnya? Ya pasti dari negara kan? Karena nggak mungkin BPD diminta bayar 15 juta. Dari mana BPD ambil duit kan? Kita lagi aturin, nah sehingga sehingga pendalaman. Kalau pelatihan sekarang kan pendalaman fungsi dan tugas kan? Fungsi, tugas, kewenangan kan gitu. Pasti itu yang dilakukan sekarang. Tetapi kita ingin agar kepala desa dan BPD itu memiliki jiwa kenegarawanan yang lebih bagus gitu, jiwa nasionalisme lebih bagus, pemahaman ideologi lebih kuat kan gitu. Karena saudara-saudara semua, saya kan hampir 10 tahun menjadi anggota Dewan Pusat Pak. Kerjaan saya dulu kadang-kadang kalau pulang ke dapil mendamaikan kepala desa berkelahi dengan BPD kan gitu, atau kepala desa dengan perangkat kan gitu, begitu kira-kira. Nah sehingga saya merasa ketika menginisiasi lahirnya Desa Bersatu, karena saya kan juga tugas saya di APEKNAS, pembina ya. Saya di APEKNAS juga pembina, di PPDI juga pembina, di APDESI saya ketua MPO kan gitu. Jadi suasana kebatinannya teman-teman ini saya hafal Pak kan gitu. Jadi kalau mungkin satu-satunya saya yang berdebat dengan banyak penggerak BPD adalah ketika BPD mengatakan kami ingin agar ada otonomi ketiga dan BPD menjadi DPR-nya desa. Saya tidak sepakat dengan diktum itu karena historisme BPD tidak diposisikan sebagai anggota DPR kan gitu. Jadi tidak diposisikan menjadi anggota DPR kan, tetapi fungsi dan tugasnya itu disamakan dengan DPR kan gitu. Fungsi dan tugasnya, kewenangannya agak beda kan gitu. Nah sehingga saudara-saudara semua, kalau semangatnya BPD mau menjadi DPR, percaya aja saya, kalian akan berkelahi terus dengan kepala desa. Percaya aja saya. Dan selalu saya katakan kalau ketemu dengan BPD, kepala desa yang berkelahi, selalu saya bilang, ngapain kalian berkelahi? Duit yang kalian diskusikan bukan duit kalian, bukan duitnya kepala desa, bukan duitnya BPD. Yang kedua, kalian semua bicara tentang kewenangan yang berlebihan, padahal kan dua-duanya BPD, perangkat desa dan kepala desa semua menjalankan tugas mandatori dari undang-undang kan. Jadi ngapain berkelahi? Sehingga saya mengatakan ke ketua-ketua organisasi, mari kita ciptakan musuh bersama kan gitu. Karena kalau kepala desa dan BPD tidak sinergi Pak, nggak maju desa itu. Karena 6 prinsip dasar memajukan desa, salah satunya adalah sinerginya antara organ pembangunan desa.
Makanya sekarang kita jadikan gini, saya terlibat menyusun, membuat, memasukkan DIM di revisi Undang-Undang Desa. Mungkin saya satu-satunya Pak, karena saya juga kan lama di balik, hampir 10 tahun saya juga di badan legislasi, ngertilah kita. Saya bilang apa masalahnya kepala desa, masalahnya BPD, masalahnya perangkat. Satu masalah pertama adalah kesejahteraan, kan gitu. Mana orang bisa bekerja, mau disebut gagah menjadi anggota DPR, tapi tunjangannya 300.000, tidak gagah Pak, kan? Tapi kalau tunjangannya 3 juta, orang lain bilang gagah tidak gagah, tetap gagah kita kelihatan Pak, kan? Benar atau tidak ini? Iya benar, gitu. Jadi musuh pertama kita, ini musuh tanda kutip, bukan musuh benar-benar mau berkelahi ya. Musuh pertama kita adalah organ penggerak desa, perangkat desa 1,8 juta, kepala desa 75.000, BPD hampir 800.000. Masalah pertamanya adalah kesejahteraan, kan gitu. Kalau tugas dan fungsi tidak masalah Pak, rule-nya jelas. Kemudian yang kedua adalah distribusi kesempatan. Makanya saya berharap, karena ini Bimtek kan luar biasa nih, teman-teman ini kan kumpul Pak. Kalau hanya kumpul-kumpul mendengarkan tugas dan fungsi, menurut saya udah lewat masanya itu. Itu tanpa diajari pun kalian semua udah hafal kan. Harusnya kalau saya gunakan waktu ini, salah satu sesinya adalah membuat rumusan apa masukannya teman-teman terhadap 12 PP yang akan kita susun. Kan ini ada banyak pengurus nasional Desa Bersatu nih, ini ada jagoan kita dari Jawa Timur nih, kan gitu. Nah harusnya itu dibantu Pak, terutama kita elaborasi beberapa pasal-pasal yang memang mandatori yang harus diterbitkan PP terhadap tugas fungsi dari BPD, gitu. Nah itu tadi. Kemudian yang kedua, yang kita di samping tadi BKK termasuk APBD Pak. Jadi kami katakan ke Pak Mendagri, komponen disebut hanya 10% dari APBD untuk dana ADD ya. Menurut saya kalau tidak dibuat instrumennya dengan benar, maka restriksi antara lembaga-lembaga desa itu tidak akan bisa selesai. Jadi memang udah harus dibuat komponen yang benar, kan gitu. Jadi apa komponennya? Ya kan banyak, pelatihan, peningkatan kapasitas dan lain sebagainya kan gitu. Termasuk, mohon doanya. Saya sekarang Pak lagi meyakinkan Bappenas Departemen Keuangan agar tahun 2025 udah ada namanya DAK afirmasi desa. Dana alokasi khusus untuk afirmasi desa. Desa yang tidak punya balai desa, kantor desa, dan tidak bisa membangun kantor desa, balai desa, harus dibangunkan kantor desa. Kan gitu. Ambilnya dari mana? Dari DAK afirmasi desa, daerah terluar, daerah perbatasan dan lain sebagainya, kan gitu. Kan gitu. Termasuk di PP itu pun harus menjelaskan kantor desa itu bukan kantornya kepala desa. Di sana harus ada kantornya BPD. Kan gitu. Kalau saya Pak, saya termasuk tidak pernah sepakat kalau namanya BPD bangun kantor sendiri. Untuk apa? Gitu. Itu namanya kita membangun, menjaga jarak pada ruang yang sempit sebenarnya. Kan desa itu kan bukan wilayah luas Pak, wilayah yang setiap hari bisa kita saling melihat, setiap hari bisa kita saling ngontrol, setiap hari kita bisa berkomunikasi. Salah satu masalahnya BPD dengan kepala desa itu tidak bisa sinergi karena tidak sering duduk bersama Pak. Nanti ketemu ketika pembahasan Raperda peraturan desa atau pembahasan APBD kan, atau evaluasi. Padahal bisa setiap hari minum kopi kalau kantornya sama kan. Nah inilah yang kita lagi atur. Kantor desa itu kalau perlu ini sementara kita buat nih, kantor desa wajib ada kantor ruangannya di situ BPD, kan gitu. Ini sementara kita buatin Pak, kan gitu. Nah dan ini satu persatu diperbaiki. Contoh misalnya saya dikritik oleh teman-teman BPD, kan saya dikritik oleh teman-teman BPD dikritik oleh perangkat desa karena dinaikkan levelnya sekarang. Pengangkatan pemberhentian BPD perangkat desa itu adalah oleh bupati kan sekarang.
Ya memang kita sengaja naikkan agar nilainya lebih tinggi. Masa selevel camat yang ngurusi perangkat? Dalam pandangan saya Pak, tidak ada kewenangannya camat itu ngatur-ngatur desa. Kalau saya, levelnya adalah bupati, nggak ada undang-undangnya camat itu mengatur. Kan itu kondisinya sekarang. Kan kepala desa main amplop dengan camat, kepala perangkat main dengan camat. Bahkan kita lagi atur agar, contoh nih untuk perangkat ya, BPD kepala desa, BPD perangkat desa kita minta nanti terregister secara nasional. Apa terregister? Kodenya bukan lagi sebatas di SK-kan kabupaten, tetapi registrenya tetap nasional gitu. Apa manfaatnya? Besar Pak. Bapak menjadi bahagian kalau dia menjadi instrumen anggaran. Bapak menjadi bahagian dari proses penganggaran negara. Poin-poinnya nanti kita cariin lagi. Kan yang penting hak dasarnya sekarang udah ketemu kan? BPD dapat asuransi kesehatan, jaminan apa? Kalau perlu ke depan Pak kita atur ada tunjangan perumahan. Tunjangan perumahan itu modelnya apa? Kak sama dengan kami. Tunjangan perumahan itu bentuknya bayar listrik, kan? Walaupun kecil nilainya, instrumennya kita perbaiki dikit-dikit. Kan nggak bisa langsung dibalik juga begini Pak. Perlahan-lahan. Makanya polanya kita pagari dengan perbaikan PP dan perbaikan Permendagri. Makanya saya katakan ke Pak Mendagri, tolong jangan ada peraturan lagi yang dibuat tanpa melalui supervisi dari kita. Jangan berkelahi di belakang kita, kan gitu. Jadi gitu kira-kira teman-teman semua. Sekarang ini target kita sesungguhnya minimal dari 12 PP, target kita tahun ini bisa selesai setengah dari itu yang paling urgent. Misalnya PP 11 kan? Kan udah bagus nih. Sekarang kan kami lagi minta Pak Mendagri untuk mendata seluruh siltap dan tunjangan seluruh BPD dan perangkat seluruh Indonesia sekarang kan, supaya nanti kita akan membuat batas minimum. Saya termasuk minta agar ada batas minimum Pak, kan gitu. Misalnya tidak boleh lagi, misalnya tunjangan BPD itu batas minimumnya berapa? Misalnya batas minimumnya 1,2 kan? Mengenai besaran atasnya tergantung kemampuan tiap daerah masing-masing. Makanya tunjangan dan siltap nanti itu benar-benar udah harus masuk kita udah minta nih mulai tahun 2025, walaupun undang-undang udah menyatakan bahwa tunjangan dan siltap nanti itu tidak lagi melalui APBD tapi langsung APBN. Kita ambil dari APBN dan langsung masuk ke rekening. Ada pertanyaan, ada perdebatan. Ada yang mengatakan masuk ke rekening desa, tapi juga ada yang mengatakan langsung rekening masing-masing kan? Karena kalau di rekening desa katanya nanti mandek lagi, lama lagi bernegosiasi kepala desa kan? Nah ini lagi kita diskusikan. Sekarang tahapannya lagi diminta. Saya nggak tahu teman-teman udah tahu atau tidak. Sekarang kan lagi dibuat edarannya tuh, agar seluruh tunjangan dan siltap mohon masukan dari seluruh daerah supaya kita mengukur. Sebenarnya BPD itu sekarang angkanya berapa sih secara nasional kan? Nah, salah satu yang kita perjuangkan namanya tunjangan ambang batas bawah. Jadi kalau misalnya sekarang kan ada saya dengar sampai 300.000 kan? Nah, saya sih termasuk yang berpendapat harus di atas 1 juta, mungkin 1,2, 1,6. Itu tunjangan ambang batas bawah. Mengenai ke atas ada yang 5 juta, ada yang 10 juta tergantung kemampuan daerah masing-masing. Nah inilah yang kita perjuangkan saudara-saudara semua. Mungkin itu ya, nanti kita dialog aja. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan aja. Saya kan hanya pengisi sementara kan, gitu. Udah pengisi sementara aja. Kalau udah ada pematerinya, udah kasih kode saya supaya saya langsung keluar kan gitu. Itu aja kira-kira teman-teman. Saya tidak sempurna ya, tetapi insya Allah saya akan mengawal sebaik mungkin. Salah satu yang kita perjuangkan memang adalah yaitu salah satu yang kita perjuangkan adalah ada perpanjangan jabatan yang berlaku efektif sesuai dengan pasal berapa? 39 ya? 118 kan gitu. Itu dan itu tidak ada yang menyangka Pak. Orang dulu mengatakan kita hanya butuh BPD jabatannya dan kepala desa 8 atau 9 tahun. Karena mumpung pilpres saya katakan itu tidak cukup kalau mau. Mari kita buat dia berlaku efektif. Kalau orang hukum biasa menyebutnya retroaktif kan berlaku surut, tapi kalau saya menyebutnya berlaku efektif.
Dan ini luar biasa Pak, BPD dan kepala desa ini diberikan oleh negara les spesialis. Tidak ada undang-undang, tidak ada jabatan yang langsung diberlakukan secara otomatis kecuali bapak-bapak ini. Nah sekarang mari kita maksimalkan tugas dan fungsi kita. Dan satu pesan saya Pak, satu pesan, tolong sinergi dengan kepala desa dan perangkat Pak. Itu. Jangan lagi ada perkelahian, jangan lagi kita berkelahi gara-gara apa? Gara-gara ya hal-hal sepele di desa. Lebih baik kalau misalnya kita mau ribut-ribut, mari kita ribut. Kenapa tunjangan kita kecil kan? Gitu. Itu aja kalau perlu kita demo bupatinya kan, demo gubernurnya dan lain sebagainya. Tetapi, nah ini makanya sekarang kita benar-benar lagi buat aturannya Pak, agar bagaimana caranya sebagai gubernur itu kan pejabat dekonsentrasi, perwakilan pemerintah pusat. Bagaimana caranya agar ada proses intervensi anggaran dan kebijakan juga masuk ke desa, termasuk pelaksanaan BPD dan kepala desa dan perangkat desa. Ini yang sementara kita buatin aturannya semua Pak. Jadi kepala kita ini kan tidak banyak Pak, tangan kita juga tidak banyak. Karena kebanyakan ini kepala desa dan BPD tingkat nasional kan, ya saya cerita aja Pak. Kepala desa, BPD, perangkat kan kebanyakan menerima manfaat saja Pak. Tapi kalau dimintai masukan kadang-kadang diam semua kan. Tapi pada saat menerima manfaat gembira semua kan gitu. Itu. Jadi nah makanya saudara-saudara semua, BPD kelebihannya BPD ini kan banyak orang-orang pintarnya Pak. Ada guru, ada pengacara kan. Nah, saya berharap teman-teman bisa memberikan nilai yang konstruktif, yang bagus dalam rangka pembangunan desa ke depan. Kemudian pesan saya yang selanjutnya, saya berharap sesama organisasi BPD secara nasional, misalnya dengan PAPSI, dengan APEKNAS, jangan juga bertengkar. Nggak usah memperebutkan anggota, kan tugasnya dan fungsinya juga sama kan, gitu. Yang paling penting itu kita berjuang untuk kepentingan desa. Termasuk Pak, saya karena saya pernah di badan anggaran, saya baru menganggap desa itu baru bisa benar-benar terbangun kalau minimal 5% dari APBN itu dana itu masuk di desa. Atau minimal radiusnya kira-kira 160 sampai 170 triliun per tahun. Karena saya udah utak-atik aturan desa hampir 10 tahun. Masalahnya desa itu hanya dua. Satu, kebijakannya tidak benar. Bukan tidak benar, banyak yang tidak benar. Kemudian yang kedua, anggarannya kecil. Kalau kita di Jakarta ini Pak, yang namanya 1-2 miliar itu kan anggaran kecil kan, sedangkan dia dipakai untuk melayani, membangun 24 jam di desa gitu. Nah itu. Kemudian yang ketiga, saya juga berharap melalui APEKNAS kita udah mulai membangun yang namanya konsep entrepreneurship government kan gitu. Ini saya lagi mendorong, saya baru ketemu Pak Airlangga Pak, saya lagi mendorong agar tahun 2025 KUR, kredit usaha rakyat, ada namanya KUR aparatur desa. Jadi BPD, kepala desa, perangkat desa bisa menerima KUR 100 juta tanpa jaminan. Ini kita lagi perjuangkan kan gitu. Dan itu harus masuk dalam peraturan Menteri Ekonomi. Kalau itu bisa dilakukan Pak, Bapak dengan modal 100 juta kita bisa tanam cabai 1 hektar, hasilnya bisa sampai 300 juta per hektar. Saya udah lakukan itu gitu. Bisa dilakukan Pak. Kan BPD juga kan pasti petani juga banyak kan. Tapi kita maunya ada afirmasi, namanya program kebijakan yang memang langsung ke namanya KUR perangkat desa. Karena udah banyak KUR Pak, ada KUR pekerja migran kan, ada KUR khusus mahasiswa. Masa kita ini notabene 24 jam bergelut di desanya, kelompok tani yang dapat, masa perangkat desa tidak bisa mendapatkan kan? Masa BPD tidak bisa dapat? Itu salah satu yang kita perjuangkan. Jadi supaya ada sumber pendapatan yang lain Pak. Karena kalau bapak-bapak semua energinya hanya bicara tunjangan, pasti Bapak stres Pak, percaya aja saya. Maka kita harus mencari sumber-sumber yang lain kan gitu.
Ini Kak, saya uji coba Pak. Misalnya ada yang dari Sulbar nggak? Di Sulbar kita lagi uji coba Pak. Uji coba perangkat desa, kepala desa atau BPD dapat 100 juta untuk Pak tanam pisang kapendis Pak. Minimal satu perangkat, satu BPD itu 1 hektar. Optekernya ada, yang beli juga ada. Nah itu yang saya sebut dengan ya entrepreneurship government kan. Jadi pejabat-pejabat desa tapi juga berpikir tentang bagaimana membangun bisnis kan gitu. Mungkin teman-teman seperti Pak Amali ini mungkin nggak ada masalah Pak karena dia pengacara kan. Banyak duitnya dia ini. Tapi kalau teman-teman saya kan banyak juga kenal Pak. Ada BPD yang pensiunan tidak ada kerjaannya yang lain. Benar atau tidak ini? Tidak ada kerjaan yang lain, yang dia harap hanya dari tunjangan. Makanya banyak yang teriak, udah 3 bulan diterimanya, kepala desanya ngeyel juga, tambah marah dia kan? Gitu. Nah, salah satu perjuangan kita teman-teman, insya Allah 2025 saya berani jamin, tunjangan itu udah pasti per bulan. Gitu. Karena udah kita masukkan di PP tentang itu, kemudian masuk ke rekening. Nah itu masih sekarang nih, masih diperdebatkan. Jadi Kemendagri minta agar masuk ke rekening desa langsung kan? Karena kalau dia masuk di APBD, maka kita akan pasti selalu lambat karena APBD itu kan pencairannya berdasarkan dana perimbangan, berdasarkan bagi hasil, lambat terus. Khusus tunjangan dan siltap kita minta langsung masuk ke rekening, untuk sementara masih sepakat di rekening desa. Jadi nggak ada lagi. Jadi kita pakai termasuk tadi Pak, PP juga kita minta BPD perangkat desa dapat THR dan gaji 13, pendapatan 13. Nah sekarang besarannya yang sementara kita diskusikan, besarannya itu seperti apa cara menghitungnya? Itu kan masih sekarang, karena kan itu tergantung APBD kan. Makanya perjuangan kita Pak, rumusnya selalu satu, kita berjuang namanya ambang batas bawah. Kalau saya pribadi Pak, hitungannya itu saya pernah buat rumusnya itu sekitar 1,2 ambang batas bawah Pak. Jadi tunjangan itu sekitar 1,2, mau dia kabupaten paling miskin pun pendapatannya minimal 1,2 tunjangannya per bulan. Iya kan, makanya PP-nya ini sekarang kita ombak kan kita bicara mengombak PP sekarang kan gitu. Nah mengenai tambahannya yang lain-lain besarannya tergantung kemampuan daerah masing-masing. Jadi gitu kira-kira teman-teman semua. Kalau ada yang hal-hal yang ya udahlah kita diskusi aja, tapi jangan lama-lama gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ambil